Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Adapun mengapa mereka harus menjadi keturunan keluarga Lu? Itu karena Lu Zixiao awalnya adalah putri keluarga Lu. Keturunan keluarga Lu adalah keturunan Qin Sheng. Apakah warisan atau kekayaan Qin Sheng itu harus diwarisi oleh keturunan Qin Sheng? Apalagi sebagai seorang ibu, Lu Zixiao secara alami berharap anak-anak dan cucunya akan bersenang-senang. Secara alami, ia berharap bahwa cucu-cucunya akan memiliki kehidupan hebat lain yang mirip dengan Qin Sheng. Dalam surat Lu Zixiao, bahkan lokasi kekuatan Xuan Bing dan metode untuk mendapatkannya ditulis dengan jelas. Karena itu, Lu Zimei pasti bisa mendapatkan kekuatan Xuan Bing. Adapun Zhu Hengyu, itu agak tragis. Di dalam Istana Es, jelas tidak ada warisan benda suci. Dengan cara ini, bahkan jika Zhu Hengyu telah mendapatkan lebih banyak manfaat, itu sama sekali tidak masuk akal. Untuk keberadaan Zhu Hengyu dan Lu Zimei, kekayaan atau sesuatu, walaupun mereka menginginkannya, tetapi yang paling mereka butuhkan bukanlah kekayaan. Yang benar-benar mereka butuhkan adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Melihat Zhu Hengyu dengan tampilan yang rumit, pada akhirnya, Lu Zimei membuat keputusan akhir di antara gigi peraknya. Saya tidak tahu berapa lama, dan akhirnya Zhu Hengyu membuka matanya dengan bingung. Apa yang dilihatnya adalah bahwa dia berbaring di ranjang merah muda yang hangat. Adapun Lu Zimei itu, sudah pergi. Periksa pakaian di tubuh untuk pertama kalinya. Gaun itu sangat rapi dan teliti. Gelang Kaisar Es juga dikenakan di pergelangan tangannya, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tiba-tiba duduk dari tempat tidur, Zhu Hengyu merasakan otaknya masih sedikit pusing. Bahkan ada sedikit rasa sakit. Saya berusaha keras untuk mengingat apa yang baru saja terjadi. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengingat Zhu Hengyu, paling-paling dia hanya bisa memikirkan adegan ketika dia menonton adegan giok. Kemudian, semua ingatan hilang. Kemana Lu Zimei pergi? Merengut ragu, Zhu Hengyu ingat pertanyaan penting ini. Dalam keraguan, suara Yinlinger terdengar di lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Hei! Ada apa? Bagaimana Anda tiba-tiba kehilangan kesadaran sekarang? Jangan khawatir, kesadaran hilang. Mendengar Yinlinger, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Namun segera, Zhu Hengyu menyadari bahwa ini bukan saatnya untuk mengejar ini. Sambil mengerutkan kening, Zhu Hengyu berkata, apakah kamu melihat Lu Zimei? Kemana dia pergi? Yinlinger tersenyum pahit, apakah kamu berbicara tentang wanita yang datang bersamamu? Dia baru saja mendobrak makam Kaisar Setan Xuan Bing, di depan saya, menyambar kekuatan Xuan Bing dan kemudian pergi sekarang. Ngomong-ngomong, ketika wanita itu datang, dia membawa tongkat dengan kepala domba di tangannya. Bukankah kamu akan memberinya senjata suci warisan? Apa? Staf kepala domba. Mendengar Yinlinger, Zhu Hengyu berdiri dengan kasar. Melihat ke belakang dengan hati-hati, amarah Zhu Hengyu tidak bisa membantu pembuatan bir cepat. Dari perspektif Zhu Hengyu, Lu Zimei, yang merupakan keturunan Qin Sheng dan Lu Zixiao, secara alami akrab dengan semuanya di sini. Dia pasti mengambil keuntungan dari batu giok itu dan Zhu Hengyu yang pingsan dan pingsan. Kemudian, mengambil keuntungan dari koma Zhu Hengyu, dia pergi ke tempat rahasia dan mengambil artefak suci warisan klan domba iblis. Kemudian bergegas ke makam Kaisar Setan Xuan Bing, mengambil kekuatan Xuan Bing. Akibatnya, Zhu Hengyu berakhir dengan keranjang bambu untuk mengambil air. Selain itu, lebih dari 30.000 ramuan berbasis air dari puluhan juta tahun. Zhu Hengyu pada dasarnya kehilangan biji-bijiannya. Pikiran dihitung oleh Lu Zimei. Zhu Hengyu tidak bisa menahan amarah dari hatinya. Dia begitu percaya padanya, tetapi dia melakukan hal seperti itu. Tentu saja, Zhu Hengyu tidak memikirkan kemungkinan lain. Namun, jika itu tidak benar-benar seperti tebakan Zhu Hengyu, di mana Lu Zimei sekarang? Kenapa dia harus menghindari Zhu Hengyu? Apa alasannya dia tidak berani bertemu Zhu Hengyu? Meremas tinjunya dengan erat, Zhu Hengyu membenci, tetapi tidak mungkin. Berbicara tentang identitas dan status, Lu Zimei adalah salah satu dari 9 raksasa departemen militer, dan Zhu Hengyu tidak mampu menyinggung. Dalam hal kekuatan pribadi, Lu Zimei adalah penguasa paragraf ke-97. Terutama setelah merebut kekuatan Xuan Bing, itu akan berbaris ke-98 Black Light Demon Body dalam waktu singkat. Bahkan 99 ekaristi cahaya putih. Dalam hal waktu, bahkan jika peperangan kacau terbukti, itu tidak biasa. Berbicara tentang hak dan kekuasaan, Lu Zimei adalah kepala keluarga Lu. Di tangannya bertanggung jawab atas produksi persenjataan domba iblis. Para prajurit di bawah komandonya dilatih dan diperlengkapi dengan baik. Zhu Hengyu tidak memiliki kemampuan dan modal untuk menghadapi Lu Zimei.
Karena itu, tidak peduli seberapa besar kebencian di hatinya, dia hanya dapat sementara ditekan ke dasar hatinya. Meskipun, untuk saat ini, Zhu Hengyu tidak memiliki modal untuk melawan Lu Zimei. Namun, Zhu Hengyu yakin bahwa ia dapat bangkit dengan cepat dan berdiri setinggi Lu Zimei. Pada saat itu, Zhu Hengyu secara alami memiliki modal untuk menghadapi Lu Zimei. Bagaimanapun, cepat atau lambat, Lu Zimei akan membayar ribuan kali untuk semua yang dia lakukan hari ini. Apalagi hari ini tidak akan terlalu jauh. Dalam pikirannya, Zhu Hengyu dengan cepat mengeluarkan serangkaian pesanan. Semua orang, cari istana Raja Es dengan kecepatan penuh, dan ambil semua harta itu. Setelah mengeluarkan serangkaian pesanan, Zhu Hengyu berbalik dan berjalan keluar dari istana dengan cepat. Meskipun, Lu Zimei berdasarkan informasi yang diberikan oleh leluhurnya, Lu Zixiao, mungkin telah mengambil alat suci warisan dan kekuatan Xuan Bing tanpa izin. Tetapi Zhu Hengyu percaya bahwa banyak hal, bahkan Lu Zixiao tidak tahu. Bagaimanapun, budidaya Lu Zixiao tidak tinggi. Meskipun ia dilahirkan untuk menjadi bunga yang paling indah di ibu kota kekaisaran, bakat dan kualifikasinya untuk budidaya sangat umum, bukan bahan untuk budidaya. Banyak hal, bahkan jika Xuan Bing Mo Huang tidak menyembunyikannya, dia tidak bisa mengerti. Karena itu, di dalam istana es ini, pasti ada Lu Zixiao yang tidak mengetahuinya, tapi itu adalah harta yang sangat berharga yang belum diambil oleh Lu Zimei. Selanjutnya, Zhu Hengyu dengan cepat berjalan melalui Ice Palace. Sepanjang perjalanan, Zhu Hengyu dengan cepat menilai sesuatu berdasarkan pengalamannya sendiri. Istana Kaisar Iblis ini sangat besar, seluas ribuan meter persegi. Namun, di bawah pengamatan tajam Zhu Hengyu, ruang di lantai pertama Istana Kaisar Iblis jelas sedikit lebih kecil daripada ruang di lantai 2. Meskipun tidak terlalu kecil, hanya kurang dari 10 meter persegi. Tetapi bagaimanapun juga kecil itu kecil, yang tidak normal. Setelah berkeliaran bolak-balik beberapa kali di lantai pertama dan kedua, akhirnya, Zhu Hengyu berjalan ke dinding di sudut lantai pertama, dengan lembut mengulurkan tangan kanannya, dan menekankan telapak tangannya ke jadebi. Zhu Hengyu masih mempertahankan gerakan itu, dan tidak bergerak sama sekali. Setelah seperempat jam, dalam serangkaian suara tumpul, sisi telapak tangan kanan Zhu Hengyu perlahan-lahan naik, mengungkapkan ruang hanya sekitar 10 meter persegi. 10 meter persegi ruang bukan masalah besar. Tetapi berbicara tentang menjadi kecil, sebenarnya tidak terlalu kecil. Jika Anda perhatikan dengan seksama, itu adalah area melingkar dengan diameter sekitar 3 meter. Seluruh area itu kosong, tidak ada apa-apa, apalagi harta. Saya pindah ke orang lain, dan ketika saya melihat kamar kosong ini, saya takut untuk pergi dengan kecewa. Tapi Zhu Hengyu berbeda, meskipun belum mendapatkan cara rune yang lengkap dan warisan cara sihir. Namun, cara rune patterns dan Way of Demon patterns yang terkandung dalam Way of Refining Machines sudah sangat kuat. Sekilas, Zhu Hengyu melihat kegunaan ruang rahasia ini. Jelas, ruang rahasia ini adalah pusat inti dari semua formasi besar di dalam seluruh Ice Palace. Dalam istilah profesional, ini adalah inti dari arai besar. Bagi yang lain, ruang rahasia ini mungkin tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi bagi Zhu Hengyu, ruang rahasia ini adalah yang paling berharga. Dengan ruang rahasia ini, ia dapat mengendalikan seluruh istana es. Ubah semua formasi dan larangan di Ice Palace. Akibatnya, Zhu Hengyu tidak perlu mencari kekayaan di sini. Selama formasi dan larangan di sini semuanya direvisi. Ya, bahkan jika Kaisar Setan Xuanbing dibangkitkan, dia masih ingin datang dan pergi. Bahkan, jika Zhu Hengyu dapat meningkatkan rambut asli dan larangan atas dasar ini, seluruh istana es akan lebih padat. Jika orang luar ingin masuk, itu mungkin tidak mudah. Di sela-sela pikiran, Zhu Hengyu tidak berani mengabaikan dan melangkah ke ruang rahasia untuk pertama kalinya. Di belakang Zhu Hengyu, pintu batu giok rahasia ditutup tanpa suara. Ambil napas panjang, Zhu Hengyu duduk bersila di tanah. Setelah menyesuaikan pikirannya, Zhu Hengyu perlahan menutup matanya. Menanamkan Sen Nian ke dalam sejumlah besar rune di bawahnya. Bang! Terdengar gemuruh, dan itu terdengar dari pengetahuan Zhu Hengyu tentang laut. Pada saat yang sama, pikiran Zhu Hengyu memasuki dunia misteri yang tak tertandingi. Dunia macam apa itu? Di antara seluruh dunia, ada kekosongan. Antara dunia dan langit, arus udara biru es mengalir kemana-mana. Dalam aliran udara biru dingin, serangkaian rune yang diringkas oleh Xuanbing, seperti bintang, ditampilkan di atas kekosongan. Rune seperti bintang diletakkan dalam formasi. Terkondensasi menjadi formasi rune misterius. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi melihat arai bintang dan garis yang diatur oleh bintang. Jelas, untuk mengatur susunan besar ini, Xuanbing Mo Huang menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi. Cahaya dapat dilihat pada pencapaian Kaisar Setan Xuanbing dari formasi Canon Star Rune. Xuanbing Mo Huang, alasan mengapa ia memiliki reputasi yang hebat benar-benar bukan kebetulan. Untuk saat ini, Zhu Hengyu masih jauh dari mampu menghasilkan formasi rune yang besar dan rumit.
Untungnya, meski dengan tata letak tertentu, Zhu Hengyu masih belum bisa mencapai ketinggian Xuan Bing Mo Huang. Tapi dia bisa memahami mantra rune ini, dan dia bisa memodifikasi dan meningkatkan secara detail. Saat mengamati lautan bintang yang sangat luas, deretan rune besar dihiasi oleh bintang-bintang. Otak Zhu Hengyu berjalan cepat terus-menerus memikirkan cara untuk meningkatkan. Tak lama kemudian, palankes rune ini telah ditata sepenuhnya. Untuk membuat perubahan besar, Zhu Hengyu belum memiliki keterampilan itu. Bahkan dengan kemampuan itu, dia tidak mungkin memiliki begitu banyak waktu untuk dihabiskan di sini. Selain itu, Zhu Hengyu tidak perlu melakukan perubahan besar sama sekali. Saat ini, pola rune ini sebenarnya seperti mesin yang sangat presisi yang dibentuk oleh energi. Apa yang Zhu Hengyu lakukan hanyalah penyesuaian dan perubahan kecil. Jika Anda membandingkan rune ini dengan kunci kombinasi, jadi yang harus dilakukan Zhu Hengyu adalah mengganti kata sandi lagi. Setelah perubahan kata sandi selesai, bahkan Xuan Bing Demon Emperor dibangkitkan, dan masih ingin retak. Diamati untuk waktu yang lama. Akhirnya, Zhu Hengyu buru-buru menjulurkan tangannya dan mencengkeram langit rune stars. Di bawah kendali Zhu Hengyu, pertempuran bergerak, dan ada suara gemuruh antara langit dan bumi. Penuh perhatian menonton bintang rune. Zhu Hengyu terus-menerus menarik, memacu, dan mengubah posisi rune dan bintang. Akhirnya, setelah setengah jam, Zhu Hengyu akhirnya menyelesaikan modifikasi kunci rune. Selama setengah jam, Zhu Hengyu menghapus semua kunci rahasia yang ditinggalkan oleh Xuan Bing Mo Huang. Dan di atas ini, kunci kompleks yang terdiri dari 3000 kata sandi rune saluran ditambahkan. Kata sandi pola 3000 karakter sepenuhnya diatur oleh pola 3000 karakter paling dasar. Kunci 3000 Dao adalah 3000 rune dasar Dao. Karena itu, kecuali seperti Zhu Hengyu, ia memiliki warisan rune Wei yang lengkap dan mendasar. Kalau tidak, retak sampai mati sama sekali tidak mungkin. Sederhananya, sekalipun rune dari kata sandi tidak diketahui, bagaimana ia dapat digambarkan dengan benar dan membuatnya berfungsi. Dengan pengaturan 3000 kunci yang berhasil, Zhu Hengyu akhirnya lega. Bahkan Kaisar Setan Xuan Bing pada hari itu hanya menggunakan 365 rune. Rune dasar yang dikuasainya lebih dari 1/10. Oleh karena itu, 3000 kunci rahasia Tao rune ini, bahkan jika Kaisar Siluman Xuan Bing secara langsung, pasti bingung. Setelah mengubah dan menambahkan kunci rahasia, Zhu Hengyu setara dengan benar-benar mengunci istana Kaisar Es. Orang yang tidak memiliki kunci tidak bisa masuk. Tepat setelah Zhu Hengyu memodifikasi kunci rahasia, tiba-tiba ada berita dari Fang Fang. Para biksu di labirin telah menemukan dinding yang ditempa oleh taring. Sudah ada biksu yang sudah mulai menjelajahi lokasi dinding Xuan Bing palsu dan mencoba menghancurkannya dengan keras. Mendengar berita dari Fang Fang, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Namun segera, Zhu Hengyu merasa lega. Pada saat ini, bahan-bahan obat berumur 10.000 tahun telah diambil. Dan yang paling penting, Zhu Hengyu sekarang duduk di pusat arai besar. Seluruh labirin Xuan Bing berada di bawah kendalinya. Di antara pikirannya, Zhu Hengyu memberi perintah pada Fang Fang. Tidak perlu memalsukan dinding Xuan Bing lagi. Fang dan penembak serigala iblis yang dia perintahkan segera bergegas ke bidang kedokteran. Setelah menerima pesanan Zhu Hengyu, Fang Fang tidak ragu sama sekali. Untuk pertama kalinya, dia memimpin penembak serigala ajaib keluar dari labirin dan bergegas menuju posisi bidang kedokteran. Zhu Hengyu mengambil napas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya lagi, menarik rune dan bintang di langit, dan melakukan metode membalikkan pertempuran antara bintang. Dalam deru booming, bintang rune perlahan bergerak. Pada saat bersamaan, labirin Xuan Bing di luar juga menggigil hebat. Merasa bergetar di labirin, para biarawan di labirin semua gugup, tidak tahu apa yang terjadi. Tepat sebelum semua orang berjaga dan memperhatikan dengan seksama. Di dalam labirin Xuan Bing, dinding Xuan Bing mulai bergerak. Di tanah yang awalnya datar, dinding Xuan Bing naik. Di tempat itu awalnya merupakan tembok, beberapa di antaranya jatuh dan beberapa muncul. Dalam waktu singkat, medan seluruh labirin telah benar-benar berubah. Bang! Akhirnya, dengan suara memekakan telinga. Semua perubahan akhirnya berhenti sepenuhnya. Melihat labirin di sekitarnya, tiba-tiba, semua orang kehilangan minat untuk berbicara. Awalnya, dalam waktu yang lama, kebanyakan orang telah menjelajahi tata ruang labirin. Tapi sekarang, setelah perubahan eksplorasi mereka sia-sia. Setelah mengubah topografi labirin, seluruh tata letak telah berubah. Saya ingin mencari jalan keluar lagi, dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tepat di dalam labirin, semua orang tersenyum pahit. Di sisi lain, pada inti arai besar, senyum muncul di wajah Zhu Hengyu. Rangkaian perubahan barusan tidak sepenuhnya diselesaikan oleh Zhu Hengyu, tetapi Xuan Bing Maze, yang memiliki fungsi sendiri. Seringkali, Xuan Bing Mo Huang tidak benar-benar tinggal di istana Mo Huang ini. Sebagai kaisar dari klan domba iblis, ia sering harus kembali ke klan domba iblis untuk berurusan dengan banyak hal. Selain itu, penelitian dan pengembangan serta pembangunan kapal perang lapis baja tidak dapat dipisahkan dari bimbingannya.
Pada dasarnya, ia hanya memiliki 2 atau 3 bulan setiap tahun, dan ia bisa tinggal di Istana Es. Untuk memastikan keamanan Lu Zixiao ketika dia pergi, dia secara alami menutup pintunya. Terus terang, ketika dia tidak di rumah, dia secara alami ingin mengunci pintu. Bahkan teman-teman, bawahan, dan kerabatnya, yang memegang Xuan Bingling, tidak pernah bisa masuk. Apa yang Zhu Hengyu lakukan sekarang adalah untuk meluncurkan fungsi formasi besar dan sepenuhnya mengubah medan labirin. Setelah mengubah medan, seluruh labirin Xuan Bing tidak memiliki jalan keluar sama sekali. Dalam arti tertentu, Kaisar Siluman Xuan Bing mengunci pintu keluarganya melalui lingkaran sihir. Lokasi Xuan Bing labirin terletak di bawah gletser, sangat dalam. Saat memasuki labirin Xuan Bing, Zhu Hengyu dan rombongannya pertama-tama menuruni tangga spiral. Kemudian, duduk di slide Xuan Bing, meluncur sampai ke tengah tanah. Menurut perkiraan konservatif Zhu Hengyu, lokasi labirin Xuan Bing berjarak 108.000 km dari permukaan lingkaran Arktik. Meng Yi terdengar seperti 10.000 km, tidak terlalu jauh. Tapi itu jarak ratusan kilometer. Di sini, untuk menjelaskan lokasi sebenarnya dari Ice Palace. Ketika kebanyakan orang ingin datang, Istana Raja Es ini pasti berada jauh di bawah bumi. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Istana Es bukan di bawah tanah, tetapi di atas tanah. Ketika Yinlinger pertama kali tiba di Istana Iblis Raja Es, ia muncul di sisi gunung. Lokasi di mana Yinlinger muncul adalah setengah pinggang dari jajaran gunung di tanah. Untuk memasuki Istana Kaisar Es, pertama-tama Anda harus pergi jauh ke labirin Xuan Bing 100.000 km di bawah tanah. Setelah meninggalkan labirin Xuan Bing, itu masih 100.000 km di bawah tanah. Selanjutnya, setelah melewati bidang kedokteran, Anda akan mencapai tangga Xuan Bing yang megah. Perlu disebutkan bahwa tangga Xuan Bing ini sepenuhnya dibentuk oleh Xuan Bing. Tanah tangga Xuan Bing diukir dengan rune yang rumit. Di atas tangga Xuan Bing ini, satu set rune terkompresi ruang diukir. Ada total 108 langkah di tangga Xuan Bing ini. Berjalan ke puncak tangga, Anda dapat memasuki Istana Kaisar Iblis yang asli. Jangan meremehkan 108 tangga Xuan Bing ini. Di bawah efek khusus rune kompresi ruang. Setiap langkah di tangga melintasi jarak 1 km. Setelah mengambil 108 langkah berurutan, ia melintasi 100.000 km dan kembali ke permukaan. Muncul di Istana Raja Es yang sebenarnya. Untuk waktu yang lama, di mana Istana Es? Faktanya, Istana Raja Es berada di pusat inti kutub, di sebuah lembah yang dikelilingi oleh 9 gletser. Kaisar Xuan Bing Iblis, berdasarkan kekuatan Xuan Bing, memacu kekuatan daerah kutub untuk menyegel 9 gletser. Di bawah berkah konstan dari pasukan kutub yang tak terbatas. Mengambil 9 gletser sebagai dasarnya, gletser super raksasa dengan langit tinggi dapat terkondensasi. Aula utama Istana Es terletak di ruang yang dikelilingi oleh 9 gletser. Tepat di atas Istana Raja Es, ada gletser besar yang dibentuk oleh pasukan kutub. Karena itu, para beku yang terperangkap dalam labirin Xuan Bing sebenarnya puluhan ribu kilometer jauhnya dari Istana Kaisar Iblis yang asli. Ini bukan deskripsi yang berlebihan. Itu hanya jujur. Hari ini, Zhu Hengyu telah mengubah topografi labirin dan sepenuhnya memblokir pintu keluar. Sejauh ini, labirin hanya memiliki pintu masuk dan tidak ada jalan keluar. Dan, tidak masalah jika seseorang menerobos labirin. Bahkan jika mereka melewati labirin, mereka masih 180 km jauhnya dari labirin Raja Es yang sebenarnya. Jaraknya ratusan kilometer. Pada saat ini, meskipun Zhu Hengyu belum menutup arai kompresi ruang dari tangga Xuan Bing. Tapi itu diperuntukkan bagi Taring dan 100 pemanah serigala ajaib. Begitu mereka memasuki Istana Es, Zhu Hengyu akan menutup tangga Xuan Bing dan menyembunyikan tangga Xuan Bing ke dalam perut gletser. Dengan cara ini, jalan menuju Istana Es benar-benar terputus. Lokasi bidang kedokteran sudah berakhir. Setelah melakukan semua ini, Zhu Hengyu akhirnya lega. Namun sejauh ini, Zhu Hengyu tidak bisa beristirahat. Karena pola es di Istana Es terlalu lama untuk durasi pola sihir. Banyak pola ajaib sudah mulai gagal. Alasan mengapa demikian adalah sebenarnya bahwa cara pola sihir yang dikuasai oleh Kaisar Setan Xuan Bing tidak sempurna. Meskipun Kaisar Xuan Bing telah menguasai 365 huruf Zutian besar. Namun, rune Zutian besar hanya dapat memperpanjang durasi pola sihir, tetapi tidak dapat membuatnya abadi. Hanya dengan mengumpulkan 3000 rune jalan dan lingkaran sihir di bawah kain itu bisa ada selamanya. Bahkan, semakin lama keberadaannya, semakin besar kekuatan arai besar. Namun, jangan remehkan Xuan Bing Mo Huang. Dibandingkan dengan iblis-iblis Mozu lainnya, pola sihir yang mereka buat tidak bisa menahan bahkan 100 tahun. Di bawah gerusan setan Qi, gas kacau, dan gas bayangan. Beberapa hanya bisa menolak selama beberapa bulan, dan Zhu Hengyu seperti ini di toko Demon Sword Sect. Banyak yang bisa menolak selama beberapa tahun, atau bahkan lebih dari 10 tahun. Mereka yang bisa bertahan selama puluhan tahun dan mencapai ratusan tahun sudah menjadi tuan.
Mirip dengan Xuanbing Demon Emperor itu bisa bertahan selama puluhan juta tahun sebelum secara bertahap gagal. Ini adalah keberadaan langka dalam sejarah Mozu. Namun, bagaimanapun juga, untuk mengembalikan seluruh arai agar berfungsi, Zhu Hengyu harus memodifikasi dan menambahnya. Menyelesaikan lingkaran sihir di bawah kain Kaisar Setan Xuanbing, dan memperbaiki kesalahan yang ada. Buat seluruh formasi besar sepenuhnya membentuk siklus swasembada. Untungnya, Xuanbing Mo Huang telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan. Zhu Hengyu hanya perlu perbaikan kecil dan suplemen untuk memenuhi kebutuhannya pada awalnya. Zhu Hengyu sebenarnya tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa menambahkan beberapa panduan antara lingkaran sihir di bawah kain Kaisar Setan Xuanbing. Sirkuit terbentuk antara formasi yang seharusnya terhubung, tetapi sekarang terputus satu sama lain. Selama sirkuit terbentuk, garis-garis ajaib yang secara bertahap kehilangan efektivitasnya karena kehilangan energi akan secara instan mengembalikan semua fungsi. Adapun operasi lebih lanjut, Zhu Hengyu sementara tidak dapat melanjutkan. Bagaimanapun, cara rune yang dia kuasai hanyalah 3000 rune paling dasar. Meski sangat komprehensif, kedalamannya sangat dangkal. Digunakan untuk menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan, masalahnya tidak besar. Tetapi jika Anda ingin menjadi kreatif, Anda dapat meningkatkan atau bahkan memutakhirkan susunan besar berdasarkan Xuanbing Mo Huang. Namun masih belum bisa menyusul. Waktu berlalu setiap menit. Tepat di depan Fang Fang dan 8 avatarnya, ia memerintahkan ratusan pemanah serigala ajaib membawa semua ramuan yang dipanen. Saya berencana untuk bergerak menuju tangga Xuanbing. Cahaya biru safir melintas, dan sosok itu sangat kuat, dan Yang Hao, yang tingginya 2 meter, melintasi labirin dan muncul di pintu masuk labirin. Hei, hei, melihat Fang Fang dari jauh, dan ratusan penembak serigala ajaib, Yang Hao mengeluarkan serangkaian tawa yang dalam. Dalam tawa, seluruh tubuh Yang Hao mengeluarkan asap abu-abu. Pada saat yang sama, Yang Hao menyeringai, lepaskan semua harta milikmu, aku bisa memberimu cara hidup. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Ikuti saya dengan cepat. Lihat adegan ini. Fang tertegun selama beberapa saat, dan kemudian memesan dengan segera. Setelah menerima pesanan dari Tut, ratusan pemanah serigala sihir mengatur formasi untuk pertama kalinya, mengikuti di belakang Tut, dan melaju ke arah tangga Xuanbing. Pada saat yang sama, 8 taring berbisa dari Fang Fang berbalik ke Yang Hao. Melihat 8 lawan yang mendekat, Yang Hao tidak takut sama sekali. 8 taring berbisa dari taring semua memiliki setan 90 segmen. Dalam hal ranah, mereka adalah tuan dari alam Kaisar Iblis seperti Yang Hao. Namun, 8 avatar Fang Fang milik tahap pertama dari Iblis Realm. Dan Yang Hao adalah tingkat menengah dari Iblis Kaisar Realm. Posisi tubuh Iblis antara keduanya adalah 6 langkah lagi. Namun, meski begitu, dengan 8-1 dan 8 avatar berbisa, masih ada tingkat kemenangan 80%. Seperti pepatah lama, sulit untuk mengalahkan yang keempat. Macan tidak tahan dengan sekelompok serigala. Tapi hati-hati menatap Yang Hao itu. Dihadapkan dengan 8 taring berbisa dari Yang Fang, Yang Hao tidak memiliki ekspresi gugup sama sekali. Melihat 8 avatar Fang Fang, wajah Yang Hao menunjukkan senyum gembira. Melihat bahwa perang akan pecah. Pada saat ini, Zhu Hengyu menghentikan pecahnya perang ini melalui rantai jiwa. Di bawah perintah Zhu Hengyu, Fang Fang berlari dengan kecepatan penuh dan berbaris menuju Istana Es Istana Kekaisaran dengan kecepatan penuh. Yin Linger sementara waktu berhenti menjelajahi Istana Kaisar Es, dan bergegas kembali ke aula utama istana. Adapun 8 avatar Fang Fang, cobalah untuk tidak bertarung, cobalah untuk menemukan cara untuk menggunakan bahasa untuk menahan Yang Hao untuk memenangkan waktu bagi Fang Fang, Yin Linger, dan Zhu Hengyu. Belum lagi, taring, Yin Linger, cara berlari dengan kecepatan penuh. Belum lagi, bagaimana 8 avatar taring dan ratusan pemanah serigala ajaib dengan cepat dievakuasi. Di sisi lain, tangan Zhu Hengyu melambai hingga batas. Dia harus merevisi tangga Xuanbing dengan kecepatan penuh. Sebelum 8 avatar Yang Hao mengalahkan taring dan mencapai tangga Xuanbing, ia sepenuhnya menyelesaikan kendali tangga Xuanbing. 8 doppelgangers dari Fang Tut merasa bahwa kekuatan Yang Hao tidak lebih dari seseorang. Ada ratusan penembak serigala iblis, 1 orang dan 1 iblis dapat menembak, lalu Yang Hao tidak bisa mati 100 mati. Namun pada kenyataannya, Zhu Hengyu tidak berani berpikir sesederhana itu. Dengan tubuh iblis Nineti 6 segmen 6, pria yang mengalahkan tubuh suci cahaya putih Nineti 9 segmen tidak dapat diremehkan. Anda tahu, sekali penghakiman salah, maka Yang Hao mungkin langsung terbunuh di kerumunan. Yang Hao dapat mengalahkan kekuatan destruktif ekaristi cahaya putih. Jatuhkan, diinjak, setidaknya bisa membunuh beberapa, atau bahkan selusin penembak serigala ajaib. Dalam beberapa napas, ratusan penembak serigala ajaib mungkin mati dan terluka. Kerugian yang sangat besar, Zhu Hengyu tidak tahan lagi. 100 penembak serigala ajaib ini, tapi hati Zhu Hengyu. Kehilangan 1, Zhu Hengyu tidak mampu membelinya. Karena itu, Zhu Hengyu tidak akan pernah mengambil risiko ini. Anda tahu, setelah perjanjian gencatan senjata 10 tahun dengan ras iblis berakhir,
Zhu Hengyu akan memulai pertempuran untuk mengendalikan wilayah laut dari Pulau Domba Berdarah. Karena kita akan berperang, tentu saja kita membutuhkan sekelompok jenderal. Di antara mereka, Fang Fang dan 8 avatarnya masing-masing dapat memerintahkan armada dan berlari melintasi laut untuk mendapatkan hak untuk mengendalikan laut. Sebanyak 9 armada cukup untuk memblokir seluruh perairan Pulau Darah Domba. Tetapi apakah cukup dengan hanya memiliki Fang Fang dan 8 avatarnya? Dengan kebajikan dari 9 Warframe Dao saja, itu tidak bisa berbuat banyak sama sekali. Fang Fang dan 9 badan tempurnya sudah cukup untuk melayani sebagai komandan 9 armada. Tetapi Panglima juga membutuhkan asisten, dan serangkaian perwira diperlukan untuk membantunya memerintah para prajurit. Di mana Zhu Hengyu pergi untuk melengkapi jenderal dari 9 badan perang dengan Fang Fang. Itu benar, 100 penembak serigala ajaib ini adalah jenderal yang disiapkan khusus Zhu Hengyu untuk 9 pertempuran Fang Fang. Ratusan penembak serigala ajaib ini, sebelum datang ke Zhu Hengyu, sudah menjadi tuan dari dunia sihir yang tampan. Jika bukan karena cacat Anda tidak bisa lagi pergi ke medan perang. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi serigala iblis untuk melepaskan mereka ke Zhu Hengyu. Tetapi sekarang, di bawah perawatan Zhu Xiaomei, mereka telah kembali sehat. Cacat mereka telah dipulihkan seperti sebelumnya. Ratusan juta tahun akumulasi pengalaman dan pengalaman mereka masih ada. Karena itu, mereka cukup untuk menjadi asisten terkuat dari 9 doppelgangers. Ratusan penembak klan serigala ajaib ini, di klan serigala ajaib pada awalnya tampan. Sekarang hanya wakil taring, yang telah dianggap sebagai penunjukan downgrade. Jika bukan karena situs Zhu Hengyu, yang terlalu kecil, dan kekuatannya terlalu lemah. Bahkan jika Anda membiarkan mereka pergi dan melayani sebagai komandan tentara, mereka pasti kaya. Apalagi sekarang, 100 penembak serigala ajaib ini semuanya telah menaikkan peringkat mereka menjadi 80 dengan memelihara cakar beruang. Mencapai tingkat primer dari alam iblis. Oleh karena itu, 100 penembak klan serigala ajaib ini jelas merupakan aset besar. Zhu Hengyu tidak tahan kehilangan apapun. Segera, sesuai perintah Zhu Hengyu, Yin Linger mencapai aula istana iblis dan muncul di luar ruang rahasia tempat Zhu Hengyu berada. Merasakan kedatangan Yin Linger, Zhu Hengyu tidak berbicara omong kosong. Langsung membuka pintu rahasia, mempersenjatai set kehidupan yang baru saja ia berhasil, dan melemparkannya keluar dari pintu. Kemudian, pintu rahasia ditutup lagi. Yin Linger tidak banyak bicara. Berbekal kehidupan di tanah, dia berlari menuju aula dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, Taring sudah berlari dengan kecepatan penuh, jauh di belakang 100 pemanah serigala ajaib. Melihat ke bawah dari atas, Yin Linger melompat keluar dari aula dengan kecepatan penuh dan berlari menuju pintu masuk. Taring bermunculan dari pintu masuk gunung dan berlari menuju aula dengan kecepatan penuh. Dan di luar tangga Xuan Bing, 8 doppelgangers dari Fang Fang telah menghadapi Na Yang Hao. Jika bukan karena instruksi berulang Zhu Hengyu, saya khawatir pertempuran sudah dimulai. Lagi pula, dalam kasus 8-1. Bahkan jika tubuh iblis lawan memiliki 96 segmen, mereka harus memiliki kemenangan tertentu. Tetapi mereka harus mematuhi perintah Zhu Hengyu. Tidak peduli berapa banyak Anda ingin pergi berperang, Anda hanya bisa memaksa kesabaran Anda. Namun, 8 avatar Fang Fang ingin menunda pertarungan. Tapi Yang Hao tidak mau menunda-nunda. Awalnya, Yang Hao, yang merupakan Master Super, bahkan tidak repot-repot menembak terlebih dahulu. Tetapi setelah menunggu sebentar, 8 orang di depannya menolak untuk menembak. Aku hanya berdiri di 8 arah dan mengelilinginya dengan pedang yang berat tetapi menolak untuk bertarung. Menghadapi ini, dengan kebijaksanaan Yang Hao, tentu saja dia segera menyadari apa. Membungkuk bibirnya, Yang Hao berkata, apakah Anda ingin menunda waktu dengan saya? Itu tidak dapat membantu Anda. Begitu kata-kata itu jatuh, udara hitam di sekitar Yang Hao meledak. Dalam sekejap, gas hitam tak berujung terkondensasi menjadi naga hitam, berputar-putar di sekitar tubuh Yang Hao, dengan hati-hati. Rasakan kekuatan destruktif dari amukan dan kekacauan di arus udara gelap. Tiba-tiba, 8 avatar dari Taring diam-diam disebut bahaya. Yang Hao ini, tidak hanya terlihat kuat dan kuat. Setelah paksaan dilepaskan dan Anda memasuki kondisi pertempuran, itu hanyalah Tyrannosaurus humanoid. Nasenhan begitu tak tertandingi sehingga tekanan tirani dan abnormal begitu kuat sehingga 8 avatar bahkan tidak bisa bernapas. Melihat bahwa 8 avatar Fang Fang menolak untuk bertarung, maka Yang Hao tidak akan bodoh untuk menunggu. Jika Anda terus menunda-nunda, harta di Istana Iblis mungkin dirampok. Antara kemarahan, antara tangan Yang Hao menyelidik dan menggaruk. Aliran udara berbentuk naga yang gelap tiba-tiba terbelah menjadi 2, menyatu di kedua tinjunya. Dalam suara booming, tubuh Yang Hao hanya menyala dan muncul di sebelah taring Fang Fang. Mengaum. Pada saat berikutnya, kepalan tangan kanan Yang Hao, disertai dengan yin panjang, meledak di sebuah instance dari Fang Fang. Saya harus mengatakan, bahwa gerakan Yang Hao terlalu cepat tampaknya bergerak secara instan.
Selain itu, saat bergerak, serangan Yang Hao telah ditembak. Sulit untuk mengatakan, bahkan, Yang Hao pertama kali meninju tempat itu dan menyerang udara di depannya. Namun, tepat ketika tinju Yang Hao setengah jalan, dalam sekejap cahaya keemasan, sosok Yang Hao telah muncul di depan merpati Fang Fang. Terburu-buru, tiruan Fang Fang hanya punya waktu untuk mengangkat tangannya dan membuat salib di depannya. Pukulan Yang Hao sudah memukul. Dalam suara membosankan, taring Fang Fang sudah bertahan dengan semua kekuatan mereka. Namun, di bawah pukulan kuat Yang Hao, avatar Fang Fang masih dibombardir bolak-balik. Setelah berhenti ratusan meter berturut-turut, dia akhirnya berhenti. Pada saat langkah kaki Fang Fang berdiri kokoh, darah fuksia menyembur keluar. Masuk akal, avatar Fang Fang telah menyelesaikan pertahanan silang. Sepasang lengan kecil, membuat salib di depan dada ini sudah merupakan bentuk pertahanan terkuat di depan. Namun meski begitu, masih gagal untuk memblokir pukulan keras Yang Hao. Dengan hanya satu pukulan, doppelganger dengan gigi beracun terluka parah. Meski berbicara sementara, ia tidak kehilangan kemampuan bertarungnya, namun kemampuannya melemah 20-30%. Jika Anda terus bertarung, saya khawatir hanya 70% atau 80% dari kekuatan Anda akan meledak. Saatnya untuk mengatakan segera, Yang Hao tidak berhenti karena pukulan. Desir-desir, dalam serangkaian raungan, tubuh Yang Hao menyala terus-menerus. Dari kejauhan, Yang Hao menggedor udara dengan tinju dan kakinya. Meskipun di permukaan, tampaknya Yang Hao membombardir udara, tapi itu hanya ketika tinju Yang Hao menendang setengah jalan. Di antara kilatan keemasan, dia selalu muncul di sekitar merpati Fang Fang. Entah itu muncul di depan Anda, atau muncul di belakang Anda, atau mungkin muncul di sisi Anda. Setengah kepalan itu awalnya dilemparkan, dan ketika Yang Hao muncul, itu hanya mencapai batas. Terlepas dari kecepatan atau kekuatan, mereka telah mencapai puncaknya. Dihadapi dengan serangan oleh Yang Hao, doppelgangers Fang Fang tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setiap kali Yang Hao melancarkan serangan, mereka tidak tahu siapa yang dia serang. Saya tidak tahu di mana Yang Hao akan muncul dan bagaimana menyerang mereka. Selain itu, setiap pukulan dan setiap kaki Yang Hao dapat digambarkan sebagai kuat. Hanya setelah kekuatan meledak hingga batas yang muncul tepat di samping target menyebabkan kerusakan yang menghancurkan pada target. Selain itu, setiap kepalan tangan Yang Hao mengandung arus udara berbentuk naga. Setelah aliran udara berbentuk naga menembus ke dalam tubuh iblis, semua meridian di tempat itu dihancurkan di sepanjang jalan. Apalagi aliran udara berbentuk naga itu benar-benar menakutkan. Mengebor sepanjang meridian sampai energi habis benar-benar hilang. Tetapi sebelum mereka menghilang, mereka telah menghancurkan sejumlah besar meridian. Bang bang bang. Dalam deru keras, 8 avatar Fang Fang tidak punya waktu untuk melawan. Kemudian dalam waktu 3 napas, mereka dirobohkan ke tanah oleh Yang Hao. Dia dengan bangga meluruskan tubuhnya, dan Yang Hao tampak menghina. Dihadapkan dengan tinju kaisar naganya, pihak lain tidak bisa memenuhi syarat untuk menangkis. Ini hanya serangan biasa yang dia teriakkan. Jika dia mencoba yang terbaik, pihak lain tidak akan bisa mengeluarkan bahkan 3 napas. Dengan mencibir, Yang Hao maju selangkah dan melangkah menuju tangga Xuan Bing. Meskipun 8 taring Fang Fang ingin segera menghentikannya. Tetapi begitu mereka berdiri, mereka duduk kembali di tanah. Di tinju tadi, arus udara berbentuk naga yang terkandung terlalu kuat. Semua meridian rusak dan tidak mungkin lagi meledak terlalu banyak kekuatan. Bahkan jika dia nyaris tidak menyapanya, dia hanya akan terpesona dengan tinju, tidak bisa menghentikan Yang Hao. Taring juga merupakan keluarga ular laut, tidak heran. Untuk waktu yang lama, yang disebut tuan dari klan domba iblis, taring tidak benar-benar di mata. Untuk ular laut, yang disebut klan domba iblis sebenarnya adalah kelezatan. Bencana laut yang diluncurkan ular laut setiap tahun, di samping memperoleh sumber daya di darat. Sebagian besar alasan lainnya adalah mereka ingin memburu beberapa suku domba iblis dan menggunakannya sebagai suplemen untuk daging. Tapi hari ini, 8 avatar Fang Fang akhirnya menemui seorang yang belum lahir. Itu bahkan dapat dibandingkan dengan Raja Iblis Penyucian Yang Hao. Dalam kasus 8-1. Dalam waktu singkat Mina 3, lawan hanya menggunakan 8 pukulan untuk benar-benar mengalahkan mereka. Sulit untuk dilukai. Dalam menghadapi penurunan yang begitu besar, 8 avatar Fang Fang tidak bisa menerimanya. Kapan biksu dari klan domba iblis cukup kuat untuk saat ini? Adakah yang berdiri dapat mengalahkan mereka seperti permainan? Awalnya, karena kehati-hatian Zhu Hengyu, Fang Fang dan avatar 8 kali lipatnya sebenarnya tidak disetujui. Meskipun mereka tidak bisa melanggar perintah Zhu Hengyu, dalam hati mereka masih merasa bahwa Zhu Hengyu agak berhati-hati. Tapi sekarang sepertinya keputusan Zhu Hengyu saat itu benar-benar berpandangan jauh ke depan. Jika 100 penembak serigala ajaib tidak mundur segera sebelum Yang Hao tiba. Kemudian dengan tinju Blitz Yang Hao, sangat mungkin untuk membuat tragedi. Di depan tinju kilat, sihir penembak serigala ajaib bisa membunuh itu tidak berguna.
Selama kepalan cepat, Yang Hao dapat muncul dalam barisan ratusan penembak serigala ajaib. Dengan kekuatan destruktif Yang Hao, bahkan taring dari 90 segmen setan tidak tahan. Belum lagi fakta bahwa monster-monster ini hanya memiliki serigala iblis 80 segmen. Belum lagi dipukul di depan. Bahkan setelah tinju Yang Hao sudah cukup untuk mengejutkan dan membunuh penembak serigala ajaib ini. Jika bukan karena Zhu Hengyu untuk melihat peluang, ia memerintahkan semua orang untuk mundur. Aku takut sekarang, sudah ada mayat di semua tempat, darah mengalir. 8 avatar di Fang Fang diam-diam takut. Di dalam istana Raja Es, Dewa Taring akhirnya bertemu dengan Yinlinger. Tanpa ragu sedikit pun, Yinlinger langsung mempersenjatai set kehidupan itu dan melemparkannya ke Fang Fang. Taringnya juga tidak sopan, dan mereka harus mematahkan ujung lidah dan darah mengorbankan set kehidupan ini. Aksesori utama persenjataan kehidupan itu telah berubah menjadi cahaya hitam dan merah, menutupi permukaan tubuh Taring. Pada saat bersamaan, termasuk Taring, dan 8 avatarnya. Perintah Zhu Hengyu datang dari pengetahuan semua orang. Harus mengatakan, 8 avatar Taring masih terlalu ceroboh. Awalnya, mereka menahan diri 8 lawan 1, sehingga mereka bahkan tidak repot-repot bersenjata lengkap. Dalam pandangan mereka, 8 lawan 1 telah menang. Sekarang masih menggunakan senjata ajaib, yang benar-benar memalukan. Terus terang, 8 avatar Fang Fang masih tidak memiliki rasa hormat yang diperlukan untuk para biarawan dari klan setan domba. Tetapi sekarang, setelah menderita, mereka tidak akan lagi membenci biarawan iblis. Terutama untuk tidak membenci Yang Hao, yang akan memukul mereka dengan tangan mereka. Dengan darah Taring memurnikan angkatan bersenjata kehidupan. Dengan perintah wajib Zhu Hengyu. Dalam sekejap, 8 avatar Fang Fang bergerak dengan kecepatan penuh. Dalam serangkaian suara yang tajam. Di tangan 8 avatar Taring, pedang iblis haus darah dan perisai kura-kura hitam telah mengembun. Pada saat yang sama, satu set baju besi hitam dan merah terkondensasi di permukaan tubuh mereka. Senjata super ajaib yang sesungguhnya selalu menjadi kondensat hukum, bukan hanya baju besi baja. Pedang haus darah begitu. Suangui Battle Shield begitu. Hal yang sama berlaku untuk lengan kehidupan. Selama dewa berbisa menyempurnakan 3 alat ajaib ini. Kemudian 8 avatarnya dapat menyingkat 3 instrumen ajaib ini. Mendengar suara renyah, Yang Hao tidak bisa membantu tetapi berhenti dan melihat 85 dove dari Fang Fang. Seperti yang Anda lihat, 8 avatar Taring ditutupi dengan set baju besi hitam dan merah. Sepasang tanduk yang kokoh dan keriting ada di bagian atas kepala. 8 avatar Taring sepenuhnya ditutupi dengan baju besi hitam dan merah. Bahkan matanya tidak terbuka, sepenuhnya ditutupi oleh 8 Taring berbisa dari Taring, memegang pedang sihir haus darah merah dan hitam di sebelah kiri mereka. Di tangan kanannya ada perisai penyu hitam dan merah. Di belakang 8 avatar, 4 di sebelah kiri dan 4 di sebelah kanan, masing-masing melompat keluar 8 rantai hitam dan merah. Pada saat bersamaan, di bawah gelombang cahaya terapi dipersenjatai oleh kehidupan. Trauma 8 Taring berbisa juga pulih secara instan. Hanya dalam waktu kurang dari 3 napas, 8 avatar Fang Fang kembali ke keadaan puncaknya. Ulalala. Dalam serangkaian suara, 8 avatar Fang Fang sekali lagi mengelilingi Yang Hao di tengah. Kali ini, tidak ada yang berani lumpuh. Tidak ada orang lain yang berani meremehkan para biarawan tingkat tinggi dari klan domba iblis. Saat ini, apakah itu Taring, atau 8 avatarnya? Bahkan termasuk Yinlinger dan Zhu Hengyu. Semua orang benar-benar ingin tahu. Apakah 8 Taring gigi Fang dapat bergandengan tangan dengan Tuan Iblis Domba saat ini? Yang Hao, yang sering digunakan oleh semua orang untuk membandingkan dengan Purgatory Demon King, bertarung langsung. Melihat 8 avatar Fang Fang, ia memulihkan cederanya begitu cepat dan mengelilinginya lagi. Tiba-tiba, Yang Hao tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi terkejut. Untuk kekuatannya sendiri, Yang Hao masih sangat percaya diri. Setiap pukulan dan setiap kaki mengandung kekuatan kehancuran. Pada tahap awal Realm Emperor Iblis, dengan Taring Doom, itu tetap tak tertahankan. Tapi sekarang, tepat di depannya, 8 lawan yang menderita luka serius barusan dan muntah darah. Sekarang sudah hidup dan sehat, dan dia dikelilingi oleh pusat lagi. Dan, tidak seperti sekarang. Selama kontak pertama, 8 orang ini bertangan kosong, hanya memukulinya dengan banyak orang. Tapi sekarang, 8 orang ini sudah bersenjata lengkap dan bersenjata ke gigi. Armor hitam dan merah tertutup sepenuhnya diletakkan di seluruh tubuh. Tangan kanan memegang pedang hitam dan merah. Tangan kiri membawa perisai hitam dan merah. Di belakang bahu, 8 rantai hitam dan merah, seperti 8 ular roh, menari dengan keras. Melihat adegan ini, Yang Hao tidak takut. Baru saja, pihak lain tidak menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya karena kecerobohannya. Namun, seberapa serius Yang Hao, bagaimana ia bisa menunjukkan keahliannya yang sebenarnya? Dengan senyum bangga, Yang Hao mengulurkan tangan kanannya dengan bangga, dan jari telunjuk tangan kanannya berdetak kencang, datang dan datang. Meskipun membiarkan kuda menyerang, biarkan aku merasakan kekuatanmu.
Melihat Yang Hao tidak menempatkan mereka di matanya, 8 taring berbisa dari Fang Fang marah pada saat yang sama. Anda harus tahu bahwa 8 avatar Fang Fang berbeda dari yang lain. Taring memiliki darah Hydra. Karena itu adalah 9 kepala, secara alami ada 9 kepala dan 9 jiwa. Karena itu, setiap avatar Fang Fang adalah individu yang lengkap. Setiap avatar memiliki preferensi, pemikiran, dan kesadarannya sendiri. Setiap doppelganger memiliki emosinya sendiri. Karena itu, Fang Fang dan 8 avatarnya sebenarnya dapat dianggap sebagai 9 biksu yang berbeda. Hanya saja di antara 9 orang ini, ada satu set metode fusi yang dapat disatukan menjadi satu. Saat ini, di hadapan provokasi sembrono Yang Hao, 8 avatar langsung menjadi marah. Bahkan di dalam keluarga ular laut, identitas taringnya sangat tinggi. Hampir, gigi beracun menjadi suzerain berikutnya dari klan ular laut kedua setelah keluarga kerajaan, Sihai Sekte. Di antara ular laut, taring jelas yang terbaik di antara generasi muda. Hanya Haisan yang bisa dibandingkan dengannya. Tetapi sekarang, di hadapan Raja Iblis dari klan Domba Iblis, ia dihina sampai titik ini, bagaimana ia dapat menanggungnya? Meskipun dikatakan bahwa peringkat posisi tempur lawan adalah 6 peringkat lebih tinggi darinya. Tapi di pihak mereka, jumlah orang 8 kali lebih banyak dari Yang Hao. Sejauh menyangkut keuntungan, seharusnya taring memiliki keunggulan yang lebih besar. Bahkan jika Yang Hao ini adalah harimau. Bahkan 8 avatar Fang Fang hanyalah 8 serigala liar. Tapi meski begitu, macan mungkin bukan lawan dari 8 serigala liar, kan? Bagaimana Anda bisa memandang rendah orang begitu banyak? Di antara pikiran-pikiran, 8 taring berbisa saling melirik, dan kemudian bergerak dengan kecepatan penuh. Desir-desir, dalam deru sengit, 8 avatar taring, seperti lampu berjalan, berputar di sekitar Yang Hao. Di antara rotasi, di belakang 8 avatar taring, 66 rantai hitam dan merah, seperti 64 ular roh, menari dengan keras. Akhirnya, di bawah koneksi jiwa, 8 avatar taring, sambil mengendalikan rantai merah hitam yang memanjang dari belakang bahu, melesat ke arah Yang Haozan. Dalam suara tajam memecahkan langit, 864 rantai, bersiul dari segala arah, melesat ke Yang Haozan. Menghadapi 64 rantai yang menutupi langit dan matahari, Yang Hao tidak tergerak dan berdiri dengan bangga. Pada saat berikutnya, serangkaian suara gemerincing keras. 64 rantai akurat mengenai tubuh Yang Hao. Fang Fang dan 8 avatarnya tidak bisa tidak senang. 8 rantai ini bisa mengandung banyak kekuatan. Pertama-tama, setiap rantai berisi kekuatan Shenrou. Setelah terkena kekuatan Shenrou, jiwa lawan akan dipotong oleh bilah jiwa. Kedua, setiap rantai mengandung kekuatan keserakahan. Setelah terkena kekuatan keserakahan, sumber energi di tubuh lawan akan ditelan. Selain itu, 1/10 dari sumber energi yang dikonsumsi oleh lawan akan dicerna dan diserap oleh taring. Karena itu, gigi yang pernah diracun mencapai 64 berturut-turut. Bahkan jika lawan tidak mati, sebagian besar energinya akan dikonsumsi, dan akan sulit untuk mempertahankan kondisi puncak. Di bawah pemotongan kekuatan Shenrou, jiwa pihak lain juga harus dipotong secara brutal dan memasuki kondisi lemah. Selain itu, 886 rantai ini sudah memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan. Setiap tembakan berantai acak setara dengan pukulan penuh Nineti Devil Realm. 886 rantai setara dengan 8844 tuan dari pemboman alam iblis. Di bawah pukulan keras seperti itu, bahkan jika kekuatan Ekaristi Cahaya Putih datang sendiri, aku takut untuk mundur. Dududu, tepat ketika taring dan avatar 8 kali lipatnya penuh percaya diri. Serangkaian suara kecil berdering keras. Dalam suara lembut terus-menerus, saya melihat permukaan tubuh Yang Hao, lapisan sisik kental yang dibentuk oleh kabut hitam. 8 avatar taring, total 64 rantai, ditembak. Permukaan baju besi skala hitam dari tubuh Yang Hao berdesir dengan riak abu-abu hitam. Serangan intensif Sang Fang Fang seperti hujan musim semi yang jatuh ke dalam kolam, hanya menyebabkan riak. Selain itu, tidak ada yang terjadi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.